Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan tunjukin ke teman-teman gimana caranya sortasi biji kopi itu yang bagus menurut saya. Karena setiap prosesor atau setiap petani itu mempunyai cara yang masing-masing, jadi tidak sama. Dan ini kebetulan saya sedang sortasi kopi, jadi sekarang saya ambil videonya. Karena alhamdulillah minggu ini saya banyak pesanan dari teman-teman roastery maupun kedai kopi. Meskipun pandemi tapi alhamdulillah mereka bisa berjualan dengan lancar, eh, dan itu suatu berkah bagi kami, bagi petani, karena kalau roastery itu lancar dan kedai kopi lancar, otomatis kami petani ya lancar gitu. Jadi ini teman-teman, ini biji kopi yang saya sortasi ini adalah ukuran 5 mili. Nah, kelihatan bijinya. Nah, ini biji kecil, robusta biji kecil, prosesnya natural. Warnanya seperti ini, kuning, seger. Karena robusta biji kecil ini sangat diminati oleh teman-teman. Nah, kenapa biji kecil ini sangat diminati teman-teman? Karena robusta biji kecil ini mempunyai bodi yang sangat kuat sekali dan cenderung memunculkan rasa asam. Jadi robusta biji kecil ini sangat disukai oleh teman-teman roastery. Oke teman-teman, langsung aja. Ini saya tunjukin gimana cara sortir biji kopinya dan biji kopi apa saja yang harus kita ambil. Oke. Nah, tadi saya udah bilang ke teman-teman kalau kopi robusta yang saya sortir ini adalah kopi robusta yang berukuran 5 mili, jadi kecil banget teman-teman. Dan cara sortirnya pun agak sedikit rumit, butuh ketelatenan yang sangat luar biasa, butuh kesabaran pokoknya. Karena mata kita otomatis cepet capek dan lubang-lubangnya pun sangat sulit terlihat karena kecil banget. Nah teman-teman, sekarang saya tunjukin jadi biji defect apa saja yang harus kita ambil. Nah, yang pertama adalah biji pecah. Biji pecah kayak gini teman-teman. Nah, ini kenapa harus kita ambil? Karena nanti kalau tidak diambil pada waktu roastingan, nanti dia akan lebih cepat gosong. Karena yang lain kan utuh kan, nah dia pecah, otomatis bodinya lebih kecil, jadi cepat gosong. Setelah biji pecah, ada lagi teman-teman, namanya biji kuku. Nah, biji kuku adalah biji yang gimana, biji ini adalah biji yang ya emang dari cerinya udah matang, kulitnya udah matang, tapi karena mungkin pada saat pembuahan dari awal itu nggak normal teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Meskipun kulit buahnya itu matang, tapi biji kopinya seperti ini. Nah, jadi ini setelah di roasting nanti itu akan akan mempunyai warna yang tidak sama dengan lainnya. Jadi nanti warnanya pasti misalkan yang lain itu, yang biji yang bagus itu udah medium. Nah, biji yang kuku ini nanti masih di lag. Jadi warnanya itu masih kuning. Jadi belang, otomatis belang. Nah, setelah biji kuku ini ada lagi biji berlubang, teman-teman. Nah, saya ambilkan biji berlubang. Biji berlubang itu biji yang gini, teman-teman. Nah, kenapa harus kita ambil? Karena biji berlubang ini biji yang udah rusak. Jadi dalamnya udah rusak, teman-teman. Jadi biji dalam kopinya udah dimakan oleh ulat dan akhirnya menjadi kutu, dan otomatis bijinya udah rusak. Nah, biji seperti ini rasanya tidak enak. Rasanya cuma pahit, dan pahitnya itu pahit. Jadi pahit seperti apa ya, teman-teman? Pokoknya rasanya aneh lah. Nah, biji seperti ini harus kita ambil. Terus ada lagi biji yang
Biji hitam itu biji yang memang dari mudanya itu udah nggak normal teman-teman. Jadi kalau orang Jawa bilang itu biji yang bajang, bajang lah pokoknya. Jadi memang dari awalnya udah nggak normal. Bentar saya cariin biji yang hitam. Nah, ini teman-teman. Atau orang Jawa bilang itu biji gabuk. Nah, ini harus kita ambil. Nah, kalau nggak diambil ya rasanya nanti ya sangat mengganggu teman-teman. Karena yang kita butuhkan pasti cita rasa kopi yang kita inginkan. Nah, tadi teman-teman udah saya kasih tahu kalau biji yang kita ambil, biji defect yang kita ambil itu ada biji pecah, biji berlubang, biji kupu, dan biji hitam teman-teman. Jadi biar kopinya itu mulus, bagus, dan setelah di roasting itu menampilkan warna yang seragam, yang rata sekali, yang tidak belang, dan pastinya akan memunculkan cita rasa yang seperti kita inginkan teman-teman. Jadi tidak mengecewakan. Nah, itu gunanya kenapa biji kopi harus disortasi atau harus disortir. Karena sia-sia banget kalau kita petani kan udah petik, udah pasca panen petik merah kan. Nah, kok nggak disortir ya sama juga bohong, itu lucu kan. Udah pasca panen petik merah harusnya ya disortir teman-teman, biar jadi kopi yang spesial dan mempunyai cita rasa yang seperti kita inginkan. Nah, ini adalah biji yang sudah saya sortasi teman-teman, yang sebelah sini, yang sini belum. Jadi saya tarik ke sini. Dan sortasi menurut saya yang paling bagus itu memang manual teman-teman. Jadi kita pakainya tangan karena belum ada mesin yang bisa memilah-milah atau menyortasi biji kopi yang defect itu. Kalau sortasi grade udah, cuman kalau sortasi yang biji defect ini belum, kan kita harus manual pakai tangan. Nah, jadi teman-teman saya kasih tahu nih, meskipun pasca panennya udah petik merah dan ceri kopi setelah pemetikan udah dirambang, tapi yang namanya biji berlubang, biji hitam, biji kupu itu pasti ada teman-teman. Kalau biji pecah itu terjadi saat huling teman-teman, saat kita huler. Bisa terjadi karena mungkin mesin hulernya sedang bermasalah, atau kadar air dalam kopi itu di bawah 12%. Jadi itu bisa mengakibatkan pecah-pecah teman-teman. Kalau untuk cita rasanya di setiap lidah manusia itu berbeda-beda teman-teman. Jadi ya kopi yang enak itu bakal menemukan penikmatnya masing-masing. Jadi bakal menemukan tuannya masing-masing. Dan kita harus yakin kalau proses itu tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut. Untuk teman-teman pemula yang pengen memulai usaha atau bisnis kopi, harus optimis dan harus mau melalui yang namanya proses. Jadi tidak semudah yang teman-teman bayangin kalau kopi itu setelah panen terus dijemur, kemudian dihuler, setelah dihuler terus di roasting. Bukan seperti itu teman-teman. Setelah huling itu masih banyak proses. Ya, termasuk salah satunya kayak ini teman-teman, sortasi. Jadi ini adalah proses yang sangat rumit sekali di antara proses-proses lainnya, karena ini membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Bukan hanya seperti pasca panen maupun roastingan maupun penyeduhan. Justru proses inilah adalah proses yang menentukan
rasa sebelum roastingan, karena dengan proses penyortiran rasa kopi yang enak akan terbentuk setelah proses pasca panen, teman-teman. Jadi kita optimis saja, dan teman-teman juga harus mau melakukan proses yang rumit-rumit seperti ini, karena proses penyortiran manual seperti ini tidak semua teman-teman prosesor itu mau, teman-teman. Jadi ada yang mau, ada yang sortirnya cuma ala kadarnya aja, cuma diambilin yang berlubang aja, yang pecah enggak, itu juga ada. Dan untuk menghasilkan rasa yang benar-benar memunculkan cita rasa yang khas dari si kopi ini sendiri, kita harus mau melakukan proses penyortiran yang sangat rumit ini, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya tunjukin ke teman-teman, dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share. Semoga saya semakin semangat untuk membuat video-video tentang dunia perkopian, dan supaya channel saya semakin berkembang, dan masih banyak yang harus saya tunjukin ke teman-teman lagi di video-video berikut saya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.